Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Devi Puji Lestari dengan NIM 203190027. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama adalah materi tentang integrasi interkoneksi sistem periodik unsur dengan ayat Al-Quran. Dalam surat Al-Hadid ayat 25 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Jika dilihat secara sepintas, arti surat di atas hanya menerangkan besi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia saja. Namun, apabila dibaca lebih teliti dan dipahami kata demi kata, ada penggalan kata ilmiah yang berbunyi, dan kami turunkan besi. Penggalan kata ini berarti unsur kimia ini turun dari langit atau besi bukan mineral asli dari bumi. Pernyataan Al-Quran ini tidaklah asal-asalan atau bohong. Secara ilmiah memang besi diturunkan dari langit. Seorang profesor dari NASA menyatakan logam besi yang ditemukan di bumi berasal dari bintang-bintang raksasa di angkasa luar. Secara umum, logam berat di alam semesta dibuat dan dihasilkan dalam inti bintang-bintang raksasa. Sedangkan bintang dalam sistem tata surya kita, matahari, bukan kelompok bintang raksasa. Ketika umur bintang raksasa mencapai akhir, mereka memiliki dua opsi, yaitu meledak atau menghamburkan semua materialnya atau menjadi black hole. Selain ayat ini, ada juga ayat lain yang menjelaskan mengenai sistem periodik unsur, yaitu pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 96 yang artinya, berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Nah, dari arti ayat ini dapat kita simpulkan bahwa besi merupakan salah satu unsur yang terdapat pada sistem periodik unsur yang disimbolkan dengan simbol Fe. Materi selanjutnya adalah sejarah perkembangan singkat sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur adalah suatu tabel berisi identitas unsur-unsur yang dikemas secara berkala dalam bentuk periode dan digolongkan berdasarkan kemiripan sifat-sifat unsurnya. Robert Boyle adalah orang pertama yang memberikan definisi bahwa unsur adalah suatu zat yang tidak dapat lagi dibagi menjadi dua zat atau lebih dengan cara kimia. Sejak itu, orang dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur mempunyai sifat yang jelas dan ada kemiripan di antara sifat-sifat unsur tersebut. Perkembangan sistem periodik unsur dimulai dengan perkembangan yang dijelaskan oleh Boyle tentang konsep unsur. Pada tahun 1769, Lavoisier menerbitkan suatu daftar tentang unsur-unsur. Lavoisier membagi unsur ke dalam dua bentuk, yaitu unsur logam dan non-logam. Pada waktu itu baru dikenal kurang lebih 33 unsur. Pengelompokan ini merupakan metode paling sederhana yang dilakukan. Pengelompokan ini masih sangat sederhana karena antara unsur-unsur logam sendiri masih banyak perbedaan. Perkembangan yang kedua yaitu triode Daberner. Johann Daberner adalah ilmuwan pertama kali yang mengelompokkan unsur kimia berdasarkan massa atom. Ia mengelompokkan unsur-unsur kimia ke dalam suatu kelompok yang terdiri atas 3 unsur yang sifatnya sama. Yang ketiga adalah hukum Octave Newlands. Hukum ini menjelaskan berdasarkan kenaikan atomnya. Pada hukum ini menunjukkan kemiripan sifat yang berulang setiap 8 unsur. Yang keempat adalah sistem periodik Mendeleev. Mendeleev menggolongkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom yang relatif. Sistem ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya adalah yang pertama, sifat kimia dan fisika unsur dalam satu golongan memiliki kemiripan dan dapat berubah secara teratur. Yang kedua, valensi tertinggi suatu unsur sama dengan unsur golongannya. Sedangkan kekurangan dari sistem ini yang pertama adalah panjang periode tidak sama dan sebabnya tidak dijelaskan.
Yang kedua, valensi unsur yang lebih dari satu sulit diramalkan dari golongannya. Yang ketiga, anomali penyimpangan unsur hidrogen dari unsur. Perkembangan yang kelima adalah sistem periodik Mayer-Lothar. Mayer mengusulkan sistem periodik berdasarkan massa atom. Menurut Mayer, volume atom adalah suatu unsur yang diplotkan dengan massa atom tersebut akan membentuk grafik yang berpendik secara teratur. Yang terakhir adalah sistem periodik modern Moseley. Hukum periodik modern berbunyi sifat-sifat unsur merupakan fungsi unsur periodik dari nomor atomnya. Ini berarti jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, kesamaan sifat-sifat unsur berulang secara periodik. Selanjutnya, saya Asmidati Rofiatul Nikmah akan menjelaskan mengenai tabel periodik unsur kimia dan susunan unsur dalam tabel periodik kimia modern. Nah, yang kita ketahui bahwa di dalam tabel unsur kimia itu terdiri dari berbagai macam unsur dan pada dasarnya dibagi menjadi tiga jenis, yaitu ada jenis unsur logam, kemudian non-logam, dan juga metaloid. Yang pertama adalah unsur logam. Unsur logam itu terletak di bagian kiri dari tabel periodik, yaitu golongan 1A kecuali hidrogen, kemudian 2A, golongan 1B sampai 8B, serta bagian bawah dari golongan 3A hingga 6A. Kemudian yang kedua adalah unsur non-logam. Unsur non-logam terdiri dari hidrogen, yaitu pada golongan 1A, kemudian karbon, nitrogen, dan fosfor, kemudian oksigen, belerang, dan selenium, dan semua gas mulia di golongan 8A, serta semua unsur halogen di golongan 7A yang terletak di sebelah kanan. Kemudian yang ketiga adalah unsur semilogam atau metaloid yang berada di garis diagonal antara unsur logam dan non-logam, yaitu dari boron golongan 3A hingga tellurium golongan 6A. Kemudian, susunan unsur dalam sistem periodik modern itu dibagi menjadi dua, yaitu golongan dan juga periode. Golongan ditempatkan pada lajur vertikal dalam sistem periodik modern, di mana penentuan golongan berkaitan dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh unsur-unsur tersebut, di mana unsur-unsur dalam satu golongan itu memiliki sifat-sifat yang mirip. Golongan dalam sistem periodik modern meliputi golongan A dan juga golongan B. Beberapa golongan diberi nama khusus, yaitu golongan 1A kecuali hidrogen disebut dengan golongan alkali. Golongan 2A disebut dengan golongan alkali tanah, golongan 7A disebut dengan golongan halogen, kemudian golongan 8A disebut dengan golongan gas mulia. Golongan 3A, 4A, 5A, dan 6A disebut sesuai dengan unsur yang terdapat dalam golongan tersebut. Kemudian, golongan 1B sampai dengan 8B disebut dengan golongan transisi. Selanjutnya adalah periode. Periode ditempatkan pada lajur horizontal dalam sistem periodik modern. Periodik suatu unsur menunjukkan nomor kulit yang sudah terisi elektron berdasarkan konfigurasi elektron. Dalam sistem periodik modern terdapat 7 periode. Yang pertama adalah periode 1, merupakan unsur yang sangat pendek dan berisi 2 unsur. Periode 2 dan 3 merupakan periode pendek yang masing-masing berisi 8. Periode 4 dan 5 merupakan periode panjang yang masing-masing berisi 18 unsur. Periode 6 merupakan periode yang sangat panjang yang berisi 32 unsur. Pada periode ini terdapat deret lantanida yang dimulai dari nomor atom 58 sampai dengan nomor atom 71. Periode 7 merupakan periode yang belum lengkap dan dimungkinkan akan bertambah lagi. Untuk saat ini berjumlah 24 unsur. Pada periode ini terdapat deret
aktinida yang dimulai dari nomor atom 90 sampai dengan nomor atom 103. Ya, saya akan menjelaskan mengenai letak unsur dalam sistem periodik unsur. Golongan dalam periodik itu ada golongan utama atau golongan A, yaitu golongan dari 1A sampai 8A, dan golongan transisi B dari 1B sampai 8B. Pada periode 6 dan 7 terdapat masing-masing 14 unsur yang disebut unsur-unsur transisi dalam, yaitu unsur-unsur antanida dan aktinida. Letak suatu unsur pada golongan utama bisa ditentukan menggunakan konfigurasi elektron berdasarkan kulit maupun subkulit. Jika konfigurasi elektron berakhir pada subkulit S atau P, maka unsur tersebut berada pada golongan A. Golongan ditunjukkan oleh jumlah elektron valensinya, sedangkan periode ditunjukkan oleh jumlah kulit. Contoh, kita lihat pada PowerPoint, terdapat 11 Na. Kita akan menentukan kira-kira Na itu dengan nomor atom 11, dia terletak pada golongan berapa dan unsur berapa. Kita gunakan asas Aufbau untuk mengkonfigurasikannya. 11 Na sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Kita lihat kulit pertama diisi oleh 2 elektron, kulit kedua diisi oleh 8 elektron, dan kulit yang ketiga diisi oleh 1 elektron. Kita lihat elektron valensinya, yaitu 1, artinya Na terletak pada golongan 1. Konfigurasi elektron berakhir pada subkulit S, artinya Na terletak pada golongan A, tepatnya golongan 1A. Dan kulit terbesarnya yaitu kulit ketiga, artinya Na berada pada periode 3. Kemudian kita lanjut pada golongan transisi atau golongan B. Ciri-ciri unsur tersebut masuk golongan B jika muncul orbital D dengan pola Ns N-1D. Contoh kita lihat pada PowerPoint, ada 26 Fe. Fe dengan nomor atom 26. Kita konfigurasikan terlebih dahulu. Fe sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Elektron valensinya berada pada subkulit D, artinya Fe berada pada golongan B. Elektron valensi pada kulit terluar berjumlah 2 ditambah 6, artinya Fe berada pada golongan 8, tepatnya golongan 8B. Elektron valensi terdapat pada kulit terluar dengan nilai N sama dengan 4, artinya Fe berada pada periode 4. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan golongan dengan elektron valensi dan muatan unsur. Atom untuk mencapai kestabilan mempunyai 2 cara, yaitu melepaskan elektron atau menerima elektron. Kemudian, bagaimana cara membedakan atom-atom yang cenderung melepas elektron dengan atom-atom yang cenderung menerima elektron? Atom yang melepas elektron itu biasanya logam, berarti terletak pada golongan 1A sampai 3A. Artinya, atom-atom yang elektron valensinya 1 sampai 3. Sedangkan atom-atom yang menerima elektron adalah non-logam, berarti golongan 4A sampai 7A, atau mempunyai elektron valensi 4 sampai 7. Kita ambil salah satu contoh pada PowerPoint. Ada Li+. Li atau lithium memiliki nomor atom 3, artinya jumlah elektronnya 3. Maka, agar stabil, Li harus menggunakan kaidah duplet, karena nomor atom Li 3. Untuk atom-atom yang mempunyai nomor atom 1 sampai 5, itu cenderung menggunakan kaidah duplet. Sedangkan yang mempunyai nomor atom lebih dari 5 cenderung menggunakan kaidah oktet. Kembali ke Li, kita buat konfigurasi elektron Li terlebih dahulu, yaitu 2, 1. Syarat atom stabil menurut kaidah duplet, elektron valensinya harus 2. Kita lihat elektron valensi Li adalah 1, maka atom Li harus melepas elektron sebanyak 1, sehingga membentuk ion Li+. Kemudian kita ambil contoh lagi, sekarang yang mengikuti kaidah oktet, yang berarti syarat atom stabil elektron valensinya harus 8.
Di dalam kaidah oktet, jika atom mempunyai elektron valensi kurang dari 4, maka akan melepaskan elektron. Jika elektron valensi atom lebih besar atau sama dengan 4, maka akan menerima elektron. Kita ambil contoh Cl-. Cl yang bernomor atom 17, konfigurasi elektronnya 2, 8, 7. Kita lihat elektron valensinya 7. Jadi, atom Cl harus menerima 1 elektron agar stabil, sehingga atom Cl menjadi ion Cl-. Baik, saya akan meneruskan penjelasan dari Mas Agus. Yang selanjutnya adalah sifat keperiodikan unsur. Yang pertama, jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak antara inti atom dan elektron pada kulit terluar. Jari-jari atom dipengaruhi oleh jumlah kulit dan muatan inti. Makin banyaknya jumlah kulit yang dimiliki oleh atom, maka jari-jarinya akan semakin besar, dan makin besar muatan inti atom, maka gaya tarik-menarik antara inti atom dengan elektron akan semakin besar, sehingga elektron lebih mendekat ke inti atom. Dan yang kedua, energi ionisasi atau potensial ionisasi. Besarnya energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron yang terkait paling lemah dari suatu atom netral dalam keadaan gas menjadi ion positif disebut energi ionisasi. Harga energi ionisasi dipengaruhi jari-jari atom. Atom yang jari-jarinya panjang, energi ionisasinya kecil, sedangkan atom yang jari-jarinya pendek, energi ionisasinya besar. Unsur dalam suatu golongan dari atas ke bawah mempunyai energi ionisasi yang semakin kecil, sedangkan dalam periode unsur dari kiri ke kanan mempunyai energi ionisasi semakin besar. Jari-jari ion dibandingkan dengan jari-jari atom. Yang pertama, jari-jari ion positif lebih pendek daripada jari-jari atomnya. Dan yang kedua, jari-jari ion negatif lebih panjang daripada jari-jari atomnya. Yang ketiga, afinitas elektron. Afinitas elektron merupakan besarnya energi yang dibebaskan oleh suatu atom dalam keadaan gas pada saat menangkap elektron untuk membentuk ion negatif yang stabil. Dalam satu golongan unsur, dari atas ke bawah mempunyai afinitas elektron yang semakin kecil. Sedangkan dalam satu periode, unsur dari kiri ke kanan mempunyai afinitas elektron yang semakin besar. Berikut adalah nilai afinitas elektron unsur-unsur golongan utama dalam suatu K atau mol. Bisa dilihat di PPT gambarnya atau contohnya. Yang keempat, keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom yang menarik pasangan elektron dalam senyawanya. Berdasarkan skala Pauli, harga keelektronegatifan antara 0,7 sampai 4,0 maaf. Gambarnya bisa dilihat di PPT juga. Dan yang kelima, sifat logam. Kelogaman unsur terkait dengan ionisasi dan afinitas elektron. Unsur logam mempunyai energi ionisasi kecil sehingga mudah melepas elektron membentuk ion positif. Unsur non-logam mempunyai afinitas elektron besar sehingga mudah menarik elektron membentuk ion negatif. Sifat logam unsur dalam suatu golongan sifat logam untuk bertambah dari atas ke bawah. Dalam satu periode, sifat logam berkurang dari kiri ke kanan. Energi ionisasi unsur bertambah dari kiri ke kanan, sehingga makin sulit bagi unsur untuk melepas elektron. Dan yang terakhir adalah contoh soal dan penyelesaiannya. Nomor 1, pengelompokan unsur pertama kali dilakukan oleh Dobereiner. Bahwasanya pada tahun 1817, seorang kimiawan asal Jerman, Johann Wolfgang Dobereiner, berhasil mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa dan kesamaan. Setiap kelompok terdiri dari 3 kelompok, maka dari itu penemuannya dikenal dengan sebutan trait Dobereiner. Soal yang kedua, dalam tabel periode unsur modern, periode menyatakan periode dalam tabel periodik menunjukkan jumlah kulit atau tingkat energi elektronik atom tersebut.
Hal ini berarti unsur yang terletak pada periode yang sama memiliki jumlah kulit atom yang sama pula. Periode ditunjukkan oleh baris horizontal yang berjumlah 7, berarti tabel periodik memiliki 7 periode. Soal yang ketiga, unsur 32, 16T. Dalam sistem periodik terletak pada golongan dan periode berturut-turut. Jawabannya adalah 6A. Yang selanjutnya, nomor 5. Diketahui nomor atom unsur A adalah 20. Bagaimanakah konfigurasi elektron ion A2+ tersebut? Jawabannya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6. Nomor 6. Jika diketahui unsur A3+ memiliki 12 elektron, maka di manakah letak unsur A pada tabel periodik? Jawabannya adalah golongan 5A periode 3. Pembahasannya bisa dilihat di PPT. Nomor 7. Konfigurasi elektron X2-. Dari suatu unsur 16X adalah unsur X membentuk ion negatif, seperti soal di atas, berarti menerima 2 elektron, sehingga jumlah elektronnya menjadi X2- sama dengan 16 plus 2 sama dengan 18, sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6. Nomor 8. Tentukan letak periode dan golongan unsur 11Na17Cl. 11Na sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 17Cl sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Jadi unsur 11Na dan 17Cl terletak di periode 3 dan golongan 1A serta 7A.